Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Senang sekali saya Ari Untung ada di sini, apalagi sekarang ini berada di daerah Cikarang, tentunya juga di tengah para wanita ahli surga di depan saya. Amin. Masya Allah. Ini kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Mukarramah, Masya Allah, luar biasa. Tidak kalah tentunya juga kita akan siapkan para guru-guru yang sangat luar biasa yang mendampingi kita semuanya. Ada guru kita, Ustadz Kang Rashid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Ari. Masya Allah, semoga Allah menjaga Ustadz kita ini. Dan juga ada guru kita juga Kiai Haji Misbahuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Ari. Aduh, semoga sehat Ustadz ya. Amin ya Allah, amin. Dan berikutnya tentunya juga jika banyak sekali wanita solehah, ada juga pembimbingnya yaitu Ustazah Yuli Yasinda. Nah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari. Aduh, Masya Allah, lengkap sepertinya guru kita hari ini. Tapi sebelum kita berlanjut dengan tema tersebut, kita akan saksikan dulu. Ada satu tausiah dari guru kita Gus Baha di Cahaya Hati Indonesia. Selamat menyaksikan. Saking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngendikan hal yang nggak penting, tapi menjadi penting karena untuk bahagia. Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang kamu bawa itu apa? Padahal ketika dipanggil itu kagetnya bukan main. Nah, bawaan orang dipanggil atasan itu grogi, maka Allah ngendikan yang rileks. Kamu bawa apa? Gitu. Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Wong kita manusia aja tahu yang dibawa Musa itu apa tong. Kok Allah malah tanya. Banyak analis, banyak mufassir, banyak ahli hakikat yang berpendapat Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa. Sehingga tanya yang ringan. Jadi ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nabi Musa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat Gusti. Tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan tuh, kalau susah menerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup waliya fiha ma'arifu ukhra, dan masih ada lagi yang lain di depan Allah. Di dalam ilmu tafsir diantaranya itu dikenal namanya tanazzulatul maula. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal itu ngendikan Allah manggalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah bukan nasir, Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruwaha. Jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ilan nasri, tentu tidak, Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu tanazzulan. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Masya Allah, mendengar kisah ini luar biasa ya. Bahkan Allah saja masih bertanya dengan Nabi Musa sesuatu yang saya yakin Allah sudah tahu. Kebetulan ada guru-guru kita di sini, kita akan tanyakan, ini maksudnya seperti apa ya? Kok Allah sebagai zat yang maha tahu, maha besar, masih sudi untuk kemudian bertanya dengan Nabi Isa. Nah, ini menarik nih. Kita mulai tanya mungkin dari ujung nih. Mungkin Kang Rashid punya sudut pandang yang berbeda mengenai kenapa Allah sampai merendahkan, bukan merendahkan ibaratnya ya, membuat nyaman Nabi Musa saat itu dengan bertanya. Terima kasih Mas Ari dan pemirsa Cahaya Indonesia. Tadi saya dengar terima kasih Gurunda Gus Baha menyampaikan di dalam surat Toha ayat 17. Di situ Allah berdiskusi dengan Nabi Musa. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Betul tadi Mas Ari, Allah kan serba maha tahu. Kenapa itu bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, apa yang ada pada tangan kananmu itu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Nabi Musa menjawab, hiya asoya. Ini adalah tongkatku ya Allah.
izin Mas Ari dan pemirsa Cahaya Indonesia, di sini Allah mau menampakkan kepada kita, kalau mau mendekat kepada Allah, kalau mau merapat kepada Allah, harus ada wasilah. Di situ ada sebab, bahwa kita ingat Bunda Ayahanda, bahwa di tangan Nabi Musa tongkat bisa berubah jadi ular. Ya. Betul Mas Ari? Ya. Di tangan Nabi Musa tongkat bisa membelah lautan. Pertanyaannya, kekuatan tongkatkah itu? Bukan tentunya. Bukan. Allah menitipkan kekuatan pada tongkat. Jadi karena kita hidup di dunia harus ada sebab. Harus ada sebab. Tidak mungkin kita ingin punya anak tapi belum nikah. Iya. Ya Allah, aku pengen punya anak ya Allah, tapi belum nikah-nikah. Bikin sebab atuh. Ya musabbibal asbab. Wahai yang menciptakan sebab, nikah atuh baru punya anak. Tapi ingat jangan pelecehan seksual, nikah yang benar. Tapi punten sekali, izinkan Kang Rasid menyampaikan di sini bahwa kita harus memiliki sebab. Karena ini perintah Allah, Mas Ari. Allah berfirman di dalam satu suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang bertakwa, carilah jalan sebab untuk mendekat kepada Allah. Nabi Musa mendekat kepada Allah dengan datang ke Gunung Tursina ketika mau menerima kitab Taurat. Taib, kita ingin dapat kepada Allah mendekat lewat sholat, sebab. Kita ingin punya anak lewat nikah, sebab. Nah, salah satunya adalah punten, Allah menitipkan kemampuan itu pada alat-alat. Contoh, karena seorang nabi itu soleh, maka Allah kasih hadiah berupa mukjizat. Kalau seorang wali itu soleh, Allah kasih kepada beliau adalah karomat. Kalau ulama itu karena beliau adalah seorang sabar mengajarkan ilmu, dikasih maunah. Kalau benda, Allah kasih titipan namanya khasiat. Kalau para nabi mukjizat, kalau para wali karomat, kalau para ulama maunat. Bilang sombong, yang boleh sombong cuma Allah doang. Masih sudi untuk kemudian merendahkan diri tadi. Guru kita Gus Baham berkata seperti itu. Jadi sepertinya merendahkan ego gitu. Nah kalau dalam Islam gimana sih Kiai sebenarnya? Ego dan juga mungkin kesombongan dalam Islam tuh bagaimana sih? Terima kasih Mas Ari. Kalau dalam Islam itu kesombongan tidak diperbolehkan. Kecuali menyombongi terhadap orang yang sombong. Sebab orang seperti apapun ilmunya, alimnya, pinternya, kalau memang sombong itu benar-benar dilarang oleh agama. Ya, maka diupayakan kita semuanya ini janganlah jadi orang yang sombong. Karena kesombongan itu akhirnya akan mencelakakan dirinya, baik dunia maupun akhiratnya. Ketika tadi saya melihat ya keterangan-keterangan dari Gus Baha, memang beliau ini salah satu ulama yang ahli tafsir Al-Quran. Ketika beliau menjelaskan sangat detail dan dalam sekali. Termasuk di dalamnya itu ketika menerangkan tentang kejadian Nabi Musa alaihi salam. Salah satu mukjizat Nabi Musa telah disampaikan oleh Pak Yerosi tadi. Hanya sekedar tongkat bisa membelah lautan. Itu kalau tidak ada kekuatan Allah, Nabi Musa pun tidak akan mampu seperti itu. Ya, juga ketika tongkatnya bisa berubah bentuk menjadi seekor ular yang besar, itu pun kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan mungkin bisa terjadi. Inilah kekuatan Allah yang maha di atas maha. Wah luar biasa ya. Nah saya penasaran dengan Ustazah nih. Nabi Musa ini kan selain tadi Allah merendahkan diri, kalau tidak salah saya dengar bahwa beliau adalah nabi yang secara lisan mungkin agak sedikit berbeda dengan nabi yang lain sampai ada doanya Rabbi Sodri Sodri. Nah tapi yang dihadapi itu musuhnya Fir'aun. Nah ini luar biasa nih. Sebenarnya apa hikmah yang bisa kita ambil tuh Zazah dari situ? Dengan musuh sebesar itu, dengan kemampuan yang diberikan berbeda terhadap nabi kita Nabi Musa alaihissalam, tapi ternyata mampu akhirnya memberikan banyak sejarah dan juga hikmah buat kita untuk tetap berada di jalan Allah. Benar Zazah.
kasih Mas Ari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berbahagia sekali saya bisa bertemu dengan orang-orang Cikarang, Masya Allah ya. Ini ibu dan bapak yang dirindukan surga ini Mas Ali. Baik, tadi pertanyaannya apa sih, kok bisa sih gitu ya Nabi Musa itu hanya diberi tongkat untuk melawan Fir'aun yang ngaku-ngaku Tuhan. Gitu. Nah ini sebetulnya kembali kepada tadi pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala, Mahya biyaminika ya Musa. Jadi tadi betul bahwasanya Allah tahu bahwa yang di tangan Nabi Musa itu adalah tongkat. Kenapa Allah kemudian masih tetap bertanya? Nah di antaranya itu adalah untuk meyakinkan Nabi Musa bahwa tongkat yang ada di tangannya itu bukan sembarang tongkat. Nah, Allah ingin meyakinkan kepada Nabi Musa dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, tongkat yang terbuat dari kayu bisa berubah jadi ular. Itu adalah sebuah mukjizat. Jadi istilahnya santai Musa, jangan takut. Gitu ya. Aku, kata Allah, bersama kamu untuk menghadapi Fir'aun. Jadi tadi kalau kata Gus Baha bahwasannya kenapa Allah menanyakan sesuatu yang sudah maklum. Kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran tersebut dan jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kita akan mendengarkan tadabbur surat Al-Asr yang tentunya juga akan langsung dibawakan oleh Ustadz kita Kang Rashid. Tapi jangan kemana-mana, hanya di Cahaya Hati Indonesia.